Dan berikutnya untuk mengawali keberkahan dari pagi hari ini dalam agenda pertemuan kita, mari secara bersama kita mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Dwi. Persilahkan Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbatuna khilafaka illa qalila. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullun ya'malu 'ala syakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alayna wakila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Dwi, dan semoga Allah memberikan rahmat dan pahalanya kepada kita, baik yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkannya secara seksama. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwafillah, sekali lagi kami mengajak kepada ikhwafillah sekalian untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan kita bisa hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Kita bisa bersama untuk mendapatkan kebaikan, mendengarkan kajian. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, kemudian dan mengajak juga untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, serta semoga kita senantiasa istiqomah berada di jalannya. Baik, ikhwafillah sekalian, jadi materi pada pagi hari ini yaitu mengenai meneladani kehusyuan Rasulullah SAW dalam sholat 5 waktu, yang materinya akan dibawakan oleh Ustadz Zufar Bawazir LC. Dan sebelum memulai kepada materi tersebut,
Kami mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat mengaktifkan videonya, supaya kami semua dapat melihat dan memastikan bahwa kita tuh semangat untuk menghadiri kajian tersebut. Ini layaknya kita bertemu dalam kajian secara offline gitu ya. Jadi mari kita tampakkan kehadiran kita dengan menampilkan video. Ya, saya masih memberikan waktu pada Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak. Supaya lebih semangat, mari kita tampilkan video kita gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kalau aktifnya gini kan jadi saling menyapa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jika ingin menonaktifkan videonya boleh ketika nanti mau makan, minum, atau mungkin ke toilet sejenak gitu ya. Nanti ketika balik dari situ, balik dari situ tadi bisa mengaktifkan kembali videonya. Oke, terima kasih. Saya tidak berpanjang kalam lagi. Kepada Ustadz Zufar Bawazir, kami silakan untuk membawakan materinya, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam rangka mendapatkan ilmu, mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita laksanakan agar ketakwaan kita meningkat dan kehidupan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Ibu saudaraku sekalian, adik-adikku yang saya sayangi semuanya, bahwa contoh panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok yang sangat khusyuk kepada Allah dalam salatnya, yang sangat mendambakan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat bersegera dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut, paling khosyah, dan paling khusyuk kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan adalah merupakan ketundukannya
rasa takutnya, cintanya, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala tampak dalam kekhusyuan beliau dalam sholatnya. Begitu mudahnya hati beliau tersentuh dengan bacaan-bacaan yang beliau baca, wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepadanya, dan yang ini kemudian berefek, berdampak, rasa takut dalam hati itu menjadikan air mata beliau seringkali terurai, seringkali menangis, membasahi jenggot beliau yang lebat. Karena rasa takut yang ada pada diri beliau di hadapan Allah Rabbul Alamin. Padahal beliau orang yang sudah dijamin untuk diampuni segala dosanya. Orang yang sudah dijamin untuk masuk surga. Bahkan orang pertama yang akan memasuki surga ketika orang berbaris menuju ke dalam surga. Beliau sudah dijanjikan untuk tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Walaupun beliau tidak melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi Allah sudah menjamin untuk mengampuninya, untuk membersihkannya dari segala kesalahan, dosa, kesilapan, dan lain sebagainya. Namun bukan kemudian beliau berbahagia, berbangga, dan lalai dari beribadah kepada Allah, bahkan semakin menjadikan dirinya sebagai orang yang paling giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang yang sangat tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran yang beliau baca, yang kemudian menjadikan beliau menangis dalam sholat. Bahwa kemudian yang demikian ini sudah seharusnya menjadi contoh buat kita yang seringkali terlalaikan dalam sholat oleh hal-hal yang melenakan, yang mengalihkan konsentrasi kita, yang menjadikan kita mengingat segala sesuatu dalam sholat kita, kecuali sholat itu sendiri. Jadi kita ingat berbagai hal dalam kita sholat, kecuali sholat itu sendiri yang malah kita lupakan. Sampai-sampai kemudian lupa bahkan sudah berapa rakaat kita sholat. Kenapa? Karena pikiran kita keluar dari sholat. Pikiran kita ingat kepada hal-hal yang lain. Dan kita lupa tentang sholat kita sendiri. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nilai yang lebih sebagai orang-orang yang sukses, yang dimulai dari kesuksesannya dalam khusyuk dalam sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Sungguh telah sukses orang-orang beriman itu, yaitu orang-orang
yang sangat khusyuk dalam sholatnya. Mereka sholat dan mereka khusyuk dalam sholatnya. Apa makna khusyuk? Khusyuk adalah menghadirkan rasa takut, menghadirkan rasa ketundukan, menghadirkan rasa ingat yang sangat dalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masuk dalam sholatnya itu dalam keadaan sholat itu menjiwai dirinya. Maka adalah Nabi SAW apabila beliau bangkit dalam sholat, beliau menundukkan kepalanya. Ya, jadi tidak menoleh atau tidak melirik ke sana kemari. Ya, fokus dalam sholatnya, melihat ke tempat sujudnya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan ya hal ini dalam hadis yang beliau riwayatkan, annahu idza qama fi sholati taqta'a ra'sahu, adalah Nabi SAW apabila berada dalam sholat, beliau bangkit untuk sholat, beliau menundukkan kepalanya. Wa kana fit tasyahhudi la yujawizu basarahu isyaratahu. Dan adalah Rasulullah SAW dalam tasyahud, ya, atau kita sebut at-tahiyat, ya, maka beliau, ya, pandangan beliau tidak melampaui isyaratnya. Ya, jadi kalau berisyarat dengan telunjuk, ya, maka pandangan beliau fokus kepada telunjuknya, tidak melewati telunjuknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi beliau suatu rasa kenikmatan dan kesenangan, kebahagiaan ruh, yaitu apabila beliau masuk dalam sholat, ya, sehingga apabila ada hal-hal yang mengganggu jiwa, mendatangkan kegundahan, maka beliau memanggil Bilal, sahabatnya yang setia, ya Bilal, arihna bis sholat, wahai Bilal, rehatkan kami dengan sholat. Ya, artinya serulah dengan panggilan azan orang untuk sholat. Begitulah kecintaan beliau kepada sholat, sehingga sholat dijadikan sebagai sarana untuk mengobati segala kegalauan, segala hal yang mengganggu pikiran, yang mulai menjadikan ruhiyah seseorang ya malas, atau mengalami ruhiyah seseorang yang menjauh dari Allah. Obatnya adalah masuk dalam sholat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan qurratu aini, kesenangan mataku, artinya sesuatu yang menyenangkan mata ini adalah dalam sholat. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ini adalah menunjukkan betapa kebahagiaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar ketika masuk dalam sholat. Ketika tiba waktu sholat atau sholat-sholat yang lain yang beliau lakukan, sholat qiyamul lail, sholat duha,
ya. Dan sholat-sholat yang lain itu beliau sangat menyukainya, apalagi lebih-lebih lagi dalam sholat fardu. Ya. Beliau merasa nikmat sekali, ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, ya. Dan dijadikan kesenangan mataku, kebahagiaanku, sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan mataku adalah dalam sholat. Subhanallah. Ya, betapa ini adalah merupakan sesuatu yang sangat, ya, luar biasa. Bagaimana orang menikmati sholat, menikmati kesenangan dalam sholat. Kenapa? Saat itu dia bertemu dengan Tuhannya. Saat itu dia berdialog dengan Allah. Saat itu kata-katanya, setiap kata dalam surah Al-Fatihah yang dia baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dialog antara hamba dengan Tuhannya. Ini bisa kita dapatkan dalam sebuah hadis yang merupakan hadis qudsi, yaitu Allah berfirman, ya, idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, ya, hambaku memujiku. Subhanallah. Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah mengatakan Athna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Subhanallah. Apabila hambaku mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah sebagai penguasa di hari pembalasan, maka Allah menjawab Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Ya. Apabila hambaku mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan, maka Allah menjawab Hada ma baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini adalah batas antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka apabila hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apabila hambaku mengucapkan itu, maka Allah menjawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini bagian untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Subhanallah. Maka Rasulullah menikmati dialog ini. Rasulullah menyenangi dialog ini. Pantaskah seseorang kemudian membaca Al-Fatihah dalam sholat sambil terburu-buru, sambil tergesa-gesa, sambil tidak lagi ya menikmati dialog antara dirinya dengan Tuhannya? Ya, tentu orang yang memahami ini, ya, dia kemudian menikmati bacaan surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat yang dia baca, karena di situ dia sedang berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan Allah Rabbul Alamin. Inilah ya yang menjadikan beliau begitu ya khusyuk dalam sholat, ya, sehingga ya beliau berada di dalam sholat dengan penuh perasaan, dengan penuh ya pemikiran, tidak terbagi
ke tempat lain, ya, dan kemudian menjadikan diri beliau simbol Thank you. perasaan, ya, perasaan di dalam dada yang kemudian membuncah menjadi tangisan, ya, melelehkan air mata. Pada suatu hari, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang terbiasa memanjangkan sholat, ya, beliau biasa panjang sholatnya karena menikmati sholat itu sesuatu yang indah. Namun, ya, ketika ada sesuatu yang, ya, bisa mengganggu kekhusyuan, beliau pun tidak kemudian memaksakan diri. Ya, seperti pada suatu hari pernah ketika Rasulullah sholat, ya, berjamaah, lalu terdengar ada bayi yang menangis. Ya. Rasulullah kemudian berpikir betapa ibunya nanti akan terganggu konsentrasinya. Ya. Maka Rasulullah segera memendekkan sholatnya tersebut. Karena, ya, tidak ingin orang yang sedang sholat kemudian pikirannya terbawa dalam sholat tersebut yang mengganggu, ya, diakibatkan oleh adanya suara yang bisa membuat dia tidak lagi fokus pada apa yang sedang dinikmatinya, yaitu sholat. Pernah juga beliau mengutus seorang pejuang, ya, penunggang kuda untuk mengintai suatu kaum, ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga melihat suatu lembah, ya, yang dari sana nanti orang yang diutus itu akan muncul membawa informasi, ya. Namun beliau tidak terganggu dari sholatnya dan tidak kemudian menjadi terburu-buru dengan sholat yang sedang dilakukan. Ini artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah orang yang mampu mengendalikan diri untuk tetap menghadirkan kekhusyuan dalam sholat, padahal dalam keadaan yang genting, sedang ada ancaman musuh, ya. Beliau mengirim orang yang ditugaskan untuk mengintai sejauh mana, ya, musuh itu keberadaannya, sudah dekatkah atau masih jauhkah, ya. Dan beliau, ya, sholat sambil menunggu informasi tersebut, ya. Jadi kerisauan beliau diwujudkan dalam bentuk, ya, tunduk dan, ya, rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil beliau menunggu informasi yang didapat dari penunggang kuda yang diutus tadi. Kemudian kekhusyuan ini bukan berarti menjadikan seseorang dalam sholat itu seperti, ya, patung yang tidak bergerak atau tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Tetap Rasulullah SAW menunjukkan sebagai orang yang sangat khusyuk dalam sholat, beliau pun memperhatikan tentang apa yang ada di sekitarnya. Di antaranya beliau pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Abil As Ibnu Rabi', ya. Umamah ini adalah cucu beliau, anak dari Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digendong, ya, di pundaknya.
Maka apabila beliau berdiri, ya, beliau menggendongnya. Apabila beliau rukuk dan sujud, ya, diletakkannya bayi tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, artinya bahwa beliau juga, ya, sambil sholat, sambil menggendong cucunya, ya, dan ini beliau lakukan tanpa mengurangi rasa khusyuk beliau dalam sholatnya. Begitu juga Rasulullah SAW pernah sholat. Kemudian datanglah Aisyah, ya, lalu, ya, saat itu pintu sedang tertutup, terkunci, ya, maka tentu yang dari luar tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh orang yang ada di dalam. Maka kemudian Rasulullah berjalan perlahan-lahan menuju pintu, membukakan pintu, kemudian beliau kembali menyempurnakan sholat. Ya. Jadi artinya orang yang sholat, yang khusyuk dalam sholat bukan berarti kemudian berusaha tidak mengetahui apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Ya. Maka itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau juga menjawab salam dengan isyarat, ya, dengan isyarat. Ketika beliau sholat, ya, lalu ada yang memberi salam kepadanya, sedangkan beliau dalam sholat, maka beliau memberikan isyarat dengan tangan. Sholat ini bertahap, ya, caranya, ya. Dulu di awal-awal orang sholat boleh sambil ngobrol dengan orang yang di sampingnya, ya, ngobrol sampai turun ayat yang melarang orang, ya, yang menunjukkan orang untuk sibuk dengan sholat dan tidak berbicara lagi. Dulu Rasulullah, ya, ketika diberi salam, beliau sholat, beliau menjawab waalaikumsalam. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib ketika memberi salam, Rasulullah tidak menjawab tapi dengan isyarat saja, ya. Kemudian ditanyakan hal itu, maka Rasulullah pun memberitahukan bahwa, ya, sholat adalah ibadah yang membuat seseorang sibuk di dalamnya dan tidak boleh disibukkan dengan hal-hal yang di luar sholat, ya. Kemudian sebagaimana juga diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin thumma adraktuhu wa huwa yusalli fa sallamtu alaihi fa asyara ilayya. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah mengutusku untuk suatu urusan. Lalu kemudian saya datang, saya dapati beliau sedang sholat. Maka saya mengucapkan salam pada beliau, lalu beliau memberi isyarat kepada saya. Nah, ini, ya, menunjukkan bahwa, ya, dalam sholat seseorang kalau ada hal-hal yang ada di sekitar yang harus dilakukan, ya, dia melakukan sesuatu untuk, ya, tidak adanya gangguan tersebut terus berlangsung dan sholat bisa dilanjutkan dalam keadaan penuh ketenangan, penuh kekhusyuan, ya. Sekarang kita sering melihat, ya, orang sholat sambil, ya, bawa HP. Nah, ya, HP-nya sebetulnya bisa di silent atau bisa dimatikan, di-off-kan. Tapi ini tidak. HP-nya tetap nyala. Suaranya tetap berdering. Ya, ini tidak patut seharusnya. Karena
Toh walaupun HP-nya itu berdering, dia tidak bisa menjawab. Apakah bisa menjawab, halo, ini lagi sholat? Nggak bisa. Ya. Ketika HP-nya berdering, tentu dia akan membiarkannya. Dan ketika membiarkannya, ini mengganggu orang banyak ketika sholat berjamaah. Ya. Apakah hal ini dibiarkan? Ya. Seharusnya tidak. Seseorang hendaknya menuju sholat itu sudah menyiapkan diri. Ya. Kalau dia membawa HP, buatlah HP-nya itu dalam kondisi silent, dalam kondisi diam, atau dalam kondisi mati, atau dalam kondisi moodnya sebagai pesawat, ya, supaya tidak ada orang yang nelpon dan mengganggu. Ya. Nah, kalau ternyata lupa, sehingga kemudian ketika sholat ada yang menelponnya, maka apakah dia mendiamkannya? Ya, tidak. Harusnya dia mengangkat teleponnya untuk mematikan suara tersebut, ya, untuk berhentinya suara tersebut dan tidak mengganggu kekhusyuan sholat, terutama dalam sholat berjamaah bersama orang banyak. Ya. Tidak membiarkannya suara itu berdering terus-menerus dan semua orang terganggu. Ya. Nah ini, jadi sholat ini menghadap kepada Allah, dan haruslah seseorang itu beradab, beretika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang ini sedang mengharap ridhonya, mengharap kebaikan-kebaikan dari Allah dan berharap dijauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan berupa siksaan dan hal-hal yang memberatkan seseorang di hari kiamat. Maka kekhusyuan bukan berarti seseorang membiarkan sesuatu terjadi. Ya. Bahkan ada hadits-hadits yang menunjukkan apabila seseorang sedang sholat lalu lewat di depannya ular, atau kalajengking, dia boleh memukulnya, dia boleh memukulnya tanpa membatalkan sholat, tanpa membatalkan sholat dan kemudian melanjutkan sholatnya. Nah, ini adalah merupakan penjelasan tentang khusyuk dalam sholat itu. Tidak berarti kemudian seseorang tidak ingat apa-apa dan lupa terhadap segala yang ada di sekitarnya. Tetapi bagaimana sholat itu tetap dilaksanakan, fokus di dalamnya. Namun apabila ada hal-hal yang mengganggu, membahayakan, seseorang boleh melakukan upaya-upaya untuk menghindarkan diri dari bahaya tersebut. Seseorang dalam sholat, sedang khusyuk sholat, lalu terjadi gempa, goyang. Nah ini dilihat kalau memang wilayah tersebut adalah wilayah yang sedang terjadi gempa dan banyak bangunan yang jatuh, orang boleh meninggalkan sholat tersebut dan melanjutkan di ruang terbuka tanpa membatalkan sholat. Jadi sholatnya tetap bersambung. Nah, ini semua adalah hal-hal yang menunjukkan kepada kita betapa dalam sholat ini dalam keadaan normal, dalam keadaan yang biasa, seseorang fokus fokus dalam bacaannya, fokus dalam perasaannya, fokus dalam ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Namun apabila ada hal-hal yang membahayakannya, dia boleh melakukan sesuatu untuk kemudian ya dia melanjutkan sholatnya tanpa membatalkannya. Kembali kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang memberikan penjelasan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ya salam dari orang-orang yang memberi salam dengan isyarat, ya, adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kharajan Nabiyyu alaihi salatu wassalam yusalli fi Quba." Rasulullah SAW keluar melaksanakan sholat di Quba. Jarak antara Madinah dan Quba itu cukup jauh, ya, beberapa kilometer, tapi beliau berjalan menuju Quba. Qala faja'athul ansar fasallamu alaihi wa huwa fis shalah. Maka kemudian datanglah kaum Ansor, ya. Lalu mereka memberi salam. Mereka memberi salam artinya beramai-ramai memberi salam kepada Nabi SAW wa huwa fis shalah, sedangkan beliau dalam sholat. Faqultu li Bilal, maka saya tanyakan kepada Bilal. Bilal ini sahabat Nabi SAW yang menemani beliau, ya. Ini Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli? Bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas pada mereka ketika mereka memberi salam kepadanya sedangkan beliau sedang sholat? Qala yaqulu hakadha, ya. Kata Bilal, ya, begini, ya. Ja'far memberitahukan bagaimana Ja'far bin Aun, ya, memberitahukan bahwa beliau membuka, ya, membuka tangannya, ya, ya, menjadikan yang bagian, ya, dalamnya itu ke bawah, ya, dan bagian atasnya itu ke atas, ya. Jadi begini. Ini dalam Sunan Abu Dawud, ya. Jadi beliau tidak menjawab dengan ucapan salam, ya, dan tidak pula, ya, berdiam tidak melakukan sesuatu, tapi beliau memberi isyarat dengan tangannya, ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, hinama qadimtu minal Habasya ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fa sallamtu alaihi fa auma'a bi ra'sihi. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika saya datang dari Habasyah. Nah, ini tentu, ya, dia ke Habasyah, Nabi masih di Mekah, ya. Masih di Mekah. Yang ketika itu dalam sholat orang boleh, ya, menjawab, berbicara dengan orang yang mengajaknya berbicara, begitu, ya. Nah, kemudian ketika saya datang dari Habasyah, nah ini tentu Nabi sudah di Madinah, ya, sudah di Madinah. Maka saya pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau sedang sholat. Maka saya memberi salam kepadanya. Ya, dia nggak tahu bahwa orang yang sedang sholat itu tidak diberi salam, ya, tapi ditunggu. Ya, tapi karena tidak tahu, dia memberi salam kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW memberi isyarat dengan kepalanya. Ya, ya, itu saja. Ya, tidak menjawab dengan kata-kata, tidak memberi isyarat dengan tangan, tapi dengan kepala. Karena dengan demikian sudah diketahui bahwa beliau sedang sholat dan tidak mengucapkan kata-kata yang lain. Ya. Nah, demikianlah, ya, dalam menjawab salam, ya. Pernah pula, ya, Rasulullah SAW ada dalam riwayat, ya, sedang sholat, lalu, ya, faja'ahu syaiton liyaqta'a alaihi sholat.
setan datang. Setan datang untuk apa? Untuk memutuskan sholat, yaitu dengan mengganggu, dengan ya mencoba melakukan gangguan-gangguan agar orang putus sholatnya, batal sholatnya, atau terganggu konsentrasinya. Nah, ini yang didatangi Nabi, nekat banget tuh setan. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangkapnya. Ya, beliau sedang sholat. Ya, lalu kemudian beliau mencekiknya. Ya, disebutkan dalam hadis, wa akhadahu faqanaqahu hatta salalu abuhu ala yadihi. Rawahul Bukhari. Ya, ditangkap oleh Rasulullah, setan itu dicekik dia sampai meleleh ya, air liurnya ke tangan beliau. Ya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ya, jadi kalau ada tangkap begitu oleh Rasulullah, ya, dicekik oleh Rasulullah, ya, ya sampai ya, saking kerasnya cekekan Rasulullah pada setan itu sampai melelehlah ya air ludahnya atau liurnya ke tangan beliau. Nah ini ya. Jadi kalau ada orang mau mengganggu orang sholat misalnya dengan gangguan fisik dan sebagainya, ya boleh aja itu dihantam begitu ya. Kurang ajar ini orang sholat mau diganggu, mau dirusak sholatnya. Jadi jangan diam saja ya. Ini Rasulullah menyontohkan bagaimana beliau menangkap setan, mencekiknya ya sampai ludahnya keluar dari mulut setan itu ya. Begitulah bahwa dalam kekhusyuan sholat Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita tentang hal-hal yang boleh dilakukan ya dalam sholat tersebut. Tapi yang penting bagaimana menjaga kekhusyuan itu dengan konsentrasi pada sholat, konsentrasi pada ayat-ayat, bahkan alangkah baiknya kalau orang itu memahami apa yang dia baca supaya nyambung, ya, supaya nyambung apa yang dia baca dengan apa yang dia ya laksanakan berupa sholat itu menyatu dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya, ya. Karena Al-Quran ini memang diturunkan, ya, ala qalbika litakuna minal munzirin, ya, diturunkan ke dalam hatimu wahai Muhammad SAW agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Jadi kalau Al-Quran sudah masuk dalam dada, dalam hati, yang kemudian akan terpancarkan dalam pikiran, dalam otak, dalam benak, ini akan nikmat sekali terasa sholat itu. Sehingga inilah ya yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ya, dan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengikuti ya murabbinya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang membimbing beliau, ya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum mereka pun, ya, seringkali menangis ketika sholat dan mendengar ayat-ayat dibacakan, ya, baik ayat-ayat itu tentang surga. Kenapa menangis ketika dibacakan ayat-ayat tentang surga? Karena merasa pantaskah diri ini mendapatkannya? Apakah bisa saya mendapatkan surga seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat yang sedang dibaca ini? Mereka menangis. Mereka berharap menjadi orang yang masuk di dalamnya. Ketika dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, juga menangis karena takut dengan siksa yang ada yang disebutkan dalam ayat-ayat yang dibacakan itu. Maka suara tangisan dalam sholat seringkali terdengar
ya, seringkali terdengar dalam sholat berjamaah ketika dilaksanakan, ya, dan dibacakan ayat-ayat yang menggambarkan baik tentang surga maupun tentang neraka. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan dalam sholat yang sirriyah, dalam sholat duhur, pernah sahabat-sahabat mendengar suara, ya, seperti menggelegaknya air dalam panci yang sedang mendidih. Ya, kalau kita masak air, airnya ya sudah mendidih, terdengar gelegak, ya. Itu pernah terdengar oleh sahabat-sahabat dalam sholat berjamaah sholat duhur. Ketika Rasulullah SAW mengimami sholat, ya, lalu kemudian terdengar suara gelegak dalam dada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau menahan tangis, menahan rasa khosyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam beliau sholat, ya. Ini, ya, adalah merupakan sesuatu yang, ya, didengar oleh sahabat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan, ya, bahwa para sahabat tidak mendengar Rasulullah itu menangis tersengguk-sengguk begitu, ya, atau, ya, menangis dengan tangisan dengan suara keras, ya. Sebagaimana juga beliau tidak tertawa dengan suara keras, terbahak-bahak dalam sholat, tidak pernah, ya. Tapi walakin kanat tadma'u ainahu hatta tahmala wa yusmi'u li sadrihi azizan, ya. Dan yang ada adalah bahwa kedua mata beliau, ya, bercucuran air mata. Itu memang ada, ya. Kemudian, ya, juga terdengar dari dadanya itu suara gelegak seperti gelegak air yang mendidih, ya. Ini adalah merupakan hal yang atau muncul dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau sedang sholat dan beliau membaca ayat-ayat yang, ya, menyebutkan, ya, membicarakan tentang akhirat, ya, membicarakan tentang, ya, surga, tentang neraka dan lain-lain. Nah, ini adalah merupakan, ya, bentuk kekhusyuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu sebagai umatnya, ya, kita harus meniru beliau, menyontoh beliau sebagai orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada buat kalian uswah hasanah pada diri Rasulullah, suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap pertemuannya dengan Allah dan hari akhir dalam keadaan baik dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu, ya, menghadirkan kekhusyuan dalam sholat, ya, dan itu juga tampak dalam orang-orang yang dibina beliau, ya, ya, sahabat-sahabatnya, keluarganya, cucunya, ya, disebutkan, ya, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu apabila masuk dalam salat, ya, selesai wudhu tampak wajahnya pucat pasi, ya. Orang-orang pun bertanya, ya, kenapa wajahmu pucat sekali, ya. Kemudian dia mengatakan, ya, apakah kamu tidak menyadari, ya, siapa yang akan kita hadapi? Saya mau menghadap siapa? Ya,
Artinya saya ini mau menghadap Allah, ya. Dan bagaimana menghadap Allah itu, ya, orang tidak merasa ketakutan sedangkan dia adalah Rabbul Alamin, ya. Nah, ini adalah menunjukkan betapa, ya, Allah Subhanahu wa taala itu ada di benak, ada dalam pikiran, ada dalam hati. Sehingga ketika seseorang mau sholat, itu dia akan menghadap kepada Allah yang Maha Agung, ya. Nah, kalau demikian maka, ya, jangankan hanya pada waktu sholatnya, bahkan sebelum sholat pun dia sudah menunggu karena kecintaannya, karena pengagungannya kepada Allah, dia menunggu waktu sholat, ya. Nah, ini juga harus kita contoh bagaimana, ya, para sahabat itu, ya, mereka menantikan waktu kedatangan sholat, ya. Seringkali kita temui di masyarakat kita atau pada diri kita, ya, rasa tidak peduli kepada waktu, sehingga waktu sholat datang kita masih bermain-main, kita masih tidur, kita masih bersenda gurau, ya, tanpa kita memperdulikan, ya, waktu sholat tersebut. Sehingga kita datang dalam keadaan, ya, sholat sudah selesai atau sudah hampir selesai, ya. Seharusnya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya, seseorang itu memperhatikan waktu sholat, ya. Bahkan Allah sudah bersumpah di dalam Al-Quran banyak sekali waktu-waktu yang Allah bersumpah, ya, termasuk wal asr, ya, demi masa, demi waktu. Ada yang mengatakan demi waktu asar, karena seringkali orang lalai yang sedang sibuk bekerja, yang sedang istirahat, yang sedang bermain-main, tidak peduli dengan waktu asar, ya. Maka Allah bersumpah wal asr, demi waktu asar, ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya adalah dalam kerugian, ya. Ada orang yang menggampangkan waktu asar, nanti saja, ya. Ada orang tidak peduli dengan waktu asar, sebentar, masih asik permainan, masih asik dengan cerita, masih asik dengan obrolan dan sebagainya, sampai menjelang maghrib baru dia segera sholat terburu-buru, ya. Nah, ini, ya, maka ini manusia dalam kerugian, ya, manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, ya, bersegera dalam sholat, ini termasuk amal soleh, menunjukkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat, saling berwasiat dalam kesabaran, ya. Sabar di dunia ini untuk menyambut waktu sholat dengan sungguh-sungguh, untuk menanti waktu sholat agar tidak ketinggalan, ya, di semua waktu, ya. Di waktu subuh seseorang hendaknya menanti waktu tersebut. Kalau dia menanti waktu tersebut sebelum subuh dia sudah bangun, ya, bukan setelah subuh baru bangun atau setelah terdengar adzan baru bangun. Kalau tidak terdengar adzan, ya tidur aja, ya, tidur sehingga kelewat waktu sholat, sehingga kelewat sholat berjamaah, ya. Orang Islam, orang beriman tidak layak seperti itu, ya. Dia harus bangun sebelum waktu subuh itu datang, mempersiapkan diri, ya. Lebih-lebih lagi kalau orang mau yang terbaik, dia bangun untuk qiyamul lail, mempersiapkan diri menghadap kepada Allah di waktu malam untuk kemudian mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam rizkinya, keberkahan dalam usianya, keberkahan dalam waktu-waktu yang dilaluinya, ya. Kemudian dia persiapkan dirinya untuk
melaksanakan sholat subuh dengan berada di saf terdepan, dengan berada dalam keadaan yang menyenangkan, dengan wewangian, dengan keharuman. Nah, ini semua adalah merupakan hal-hal yang bisa menambah kekhusyuan dalam seseorang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan bagian-bagian yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau membangun rasa khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, dalam ibadahnya, yang khusyuk dalam salat ini nantinya akan berdampak pada kehidupannya, sehingga orang yang khusyuk dalam salatnya ini menjadi orang yang di luar salat pun dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan merendah di hadapan Allah, merendah di hadapan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dia menjaga dirinya dari hal-hal yang akan mengakibatkan dirinya mendapatkan ancaman-ancaman hukuman, siksaan dan lain sebagainya. Karena apa? Ini adalah hasil dari khusyuknya dalam sholat. Jadi bukan orang yang khusyuk dalam sholat adalah apabila dia sholatnya diam dan tidak melakukan apa, tapi di luar sholat dia melakukan dosa-dosa, dia melakukan kemaksiatan, dia korupsi, dia berzina, dia melakukan kejahatan-kejahatan dan lain-lain. Tidak. Tapi orang yang khusyuk dalam sholat menghadirkan kekhusyuan di luar sholat. Nah, ini yang harus kita teladani. Bahwa orang-orang yang khusyuk dalam sholat disebutkan seperti dalam surah Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan adalah mereka orang-orang yang berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Sekarang ini betapa banyaknya orang yang memanfaatkan waktunya untuk kesia-siaan, bukan untuk tilawah, bukan untuk membaca hadis-hadis Nabi, untuk mempelajari sirah perjalanan kehidupan beliau, bukan, tapi melihat film-film, menonton hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan pahala, maka itu adalah kesia-siaan. Nah, orang yang khusyuk dalam sholatnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, dia meninggalkan kesia-siaan. Dia berpaling dari hal-hal yang melalaikan dirinya. Manusia ini terbatas umurnya di dunia. Waktu kehidupan di dunia ini sangat terbatas, sehingga apabila seseorang ingin mendapatkan satu kenikmatan dalam kehidupan di akhirat kelak, dia harus waspada, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan untuk menunaikan zakat. Zakat ini adalah dari harta yang telah dihasilkannya, tetapi dia yakin bahwa di dalamnya ada bagian yang harus dia keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkannya, yang tidak seberuntung dia mendapatkan harta tersebut. Nah, ini dengan dia mengeluarkan itu hasil dari khusyuk dalam sholat. Khusyuk dalam sholat. Karena dia merasa bahwa Allah begitu baik, menjanjikan surga, menjanjikan kebahagiaan, maka untuk mengeluarkan sedikit hartanya bagi
Orang lain yang tidak mendapatkan keadaan seberuntung dia, rela dia lakukan itu. Karena apa? Karena dia telah dididik dalam sholatnya, dalam khusyuk dalam sholat tersebut. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka menjaga farji-farji mereka, kemaluan mereka, untuk tidak disalurkan di jalan yang haram, untuk tidak disalurkan di jalan yang akan menjadikan bencana bagi kehidupan manusia. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali disalurkannya hanya kepada istri-istrinya atau budak yang dimilikinya, maka yang demikian itu mereka tidak dipersalahkan. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Maka barang siapa yang mencari selain itu, mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Mencari yang bukan istrinya, mencari yang tidak dihalalkan baginya, maka ini adalah orang-orang yang melampaui batas dari batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga amanat dan janji mereka. Ya. Jadi orang kalau khusyuk dalam sholatnya, dia menjaga amanah yang Allah embankan sebagai seorang hamba Allah yang harus berjuang, harus berdakwah, harus menyebarkan Islam, harus mengajarkan kebenaran, harus menyampaikan yang hak, ya. Dan juga janji mereka, janji kepada Allah, janji kepada sesama yang berhutang, janji mau bayar 2 bulan, ini sudah 3 bulan, setahun, 5 tahun, tidak bayar-bayar juga. Bagaimana? Bagaimana janjinya? Bagaimana khusyuknya dalam sholat harusnya mewarnai kehidupannya? Ya, ada orang yang berjanji, ya, menggunakan uang untuk kerjasama, ya, tapi kemudian begitu saja uang itu hilang, ya, atau tidak dikembalikan, atau tidak, ya, padahal ketika itu yang punya uang menitipkannya sebagai amanah atau menghutangkan sebagai sebuah janji yang dia janji untuk membayarnya, ya. Nah, yang punya uang, ya, sudah mengeluarkan uangnya, yang berjanji tidak segera menunaikan janjinya. Maka orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang memperhatikan hal-hal tersebut, ya. Inilah orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada keimanan di dalam dirinya, ya. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Kembali tentang sholat ini, Allah katakan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat menjaga sholat-sholatnya, ya. Bagaimana orang mau menjadi orang yang beriman sedangkan waktu-waktu sholat lewat begitu saja, ya. Tidak ada tercederai dalam hati mereka untuk merasa menyesal atas waktu sholat yang tertinggal, ya. Keimanan harus menjadikan orang khusyuk dalam sholat, dan khusyuk dalam sholat berakibat adalah bahwa dia harus menjaga waktu-waktu sholat tersebut. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang para pewaris, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, ya. Surga Firdaus, surga yang terindah, tertinggi, mereka kekal di dalamnya. Maka ini semua adalah dimulai dari sholat yang khusyuk, dan sholat yang khusyuk adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Nabi dalam melaksanakan sholat. Sholat yang khusyuk adalah orang memberikan perhatian pada waktu sholat, pada sholat tersebut, memberikan hatinya, memberikan pikirannya, apa yang ada di dalam benaknya, semuanya diarahkan dalam sholat
untuk ya tidak dilakukan atau terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Dan ya, ini adalah merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang ya fokus pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya, dalam geraknya, dalam doanya, semuanya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dampak dari sholat yang khusyuk adalah dalam kehidupan dia selalu menjadi orang yang menjaga nilai-nilai kebenaran, menjaga nilai-nilai kesalehan, menjaga nilai-nilai keimanan, sehingga menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia diawasi dalam sholat, begitu juga di luar sholat dia merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat al-ihsan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya tentang ihsan, beliau menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, bahwa engkau menyembah Allah, mengabdi kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Engkau melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi bagaimana kalau seandainya orang melihat Allah, tentu dia akan tunduk patuh. Sekarang orang melihat ada kamera CCTV, tidak berani melakukan kesalahan, khawatir akan terekam. Ini yang harus ada dalam keyakinan seseorang bahwa Allah selalu melihatnya. Allah selalu mengawasinya. Kalaupun manusia tidak melihat Allah, yakin bahwa Allah selalu melihatnya. Maka kekhusyuan dalam sholat, mengikuti Nabi SAW, menghasilkan kekhusyuan di luar sholat untuk timbul kesolehan dalam amal perbuatan. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah, semakin soleh, semakin memunculkan keutamaan, kemuliaan yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris-pewaris surga Firdaus, sebagai orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita yang dijanjikan oleh Allah seperti itu tidak berterima kasih kepada Allah, tidak menyambut janji Allah dengan sungguh-sungguh, padahal ini adalah kehidupan yang sebentar, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, ini yang harus dijadikan sebagai tujuan seseorang mencapai kebahagiaan yang hakiki setelah dia atau dalam dia melalui kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan semua kita menjadi bertambah ghirah Islamianya, semangat beribadahnya, khusyuk dalam membawa diri dalam kehidupan ini untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Sufar Bawazir untuk materi yang sudah disampaikan. Baik, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya yaitu sesi tanya jawab, kami mau mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi. Jadi link absensinya sudah di Share ya.
di-share di chat room, jadi bisa diklik langsung itu Google Form yang akan mengarahkan ke absensinya. Jadi tidak absensi di chat room ya, jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu yang sudah mengetik kehadirannya tapi belum mengisi kehadirannya justru di Google Form tersebut gitu. Nah, kemudian informasi yang kedua bahwa nanti rekaman materi ini akan kita berikan bisa dilihat kembali di YouTube dari channel PKS TV Pondok Gede. Itu nanti akan saya share juga linknya. Baik, jadi terkait dengan kehusuan ini, silakan jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung open mic-nya atau bisa menuliskan pertanyaannya via chat room. Kita akhiri untuk materi pada sesi yang pertama ini, maksudnya untuk hari pertama ini sampai dengan jam 11 ya, jadi kita masih ada waktu yang cukup banyak jika masih ada pertanyaan. Namun Ustadz, saya mau bertanya kalau misalkan pada saat kita sudah merasakan kehusyuan dalam sholat, gitu, lantas terbersit, teringat sesuatu, entah kunci, entah apa, atau bahkan justru pekerjaan gitu, seharusnya melakukan ini, itu apa yang harus kita lakukan Ustadz? Apakah berhenti sejenak? Bolehkah kita dalam hati beristighfar gitu ya? Atau seperti apa Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Baik, ya. Terima kasih diingatkan dengan pertanyaan ini. Jadi memang ketika seseorang sholat itu seringkali setan memberitahukan hal-hal yang sedang dia dalam kesulitan padanya, ya, yaitu biasanya sesuatu yang sedang dia cari, ya, diingatkan oleh setan, ya, ada di sini, ada di sana, begitu, ya, atau seseorang yang sedang memasak, ibu-ibu ini barangkali ya, sedang masak, kemudian dia sholat, diingatkan, ya, ada apa, sedang masakan di atas api, ya, awas nanti kebakar bagaimana ini, ya, atau ada masakan di atas meja belum ditutup, ya, nanti kalau ada kucing ya yang makan bagaimana, ya, itu diingatkan oleh setan, ya. Jadi setan datang untuk mengingatkan hal-hal yang manusia terlupa, ya. Nah, itulah, maka dalam kondisi seperti ini, ya, orangnya segera merasakan ini sebagai gangguan dari setan dan segera memfokuskan kembali pikirannya ke dalam sholat, ya, memfokuskan pemikirannya ke dalam sholat dan ya memutus pikiran-pikiran di luar sholat tadi yang dimasukkan oleh setan, ya. Nah, tidak dengan ucapan istighfar dan sebagainya, tapi dengan sikap langsung mengembalikan fokus sholatnya untuk ya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seseorang segera merasa bahwa ini adalah gangguan, ini adalah upaya setan untuk melakukan pembelokan, ya, pembelokan konsentrasi ya, memang akan diingatkan oleh setan tentang hal-hal yang tadi terlupakan oleh kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jadi sebagaimana kita mengingat sebelum sholat bahwa ini seolah-olah adalah sholat kita yang terakhir, begitu juga ketika gangguan itu muncul ya Ustaz. Jadi kita segera meluruskan kembali dan fokuskan diri lagi gitu ya Ustaz. Dan tidak mengucapkan atau menyebutkan kalimat-kalimat yang lain yang khawatirnya nanti justru akan membuat gerakan baru begitu ya Ustaz. Iya. Baik Ustaz, di chatroom ini juga sudah ada yang menanyakan bagaimana cara mengevaluasi diri mengenai kehusyuan sholat yang sudah kita lakukan. Mungkin ini terkait dengan dampak kali Ustaz ya. Iya. Jadi cara mengevaluasi diri adalah masing-masing orang mempunyai
upaya, ya, mempunyai upaya untuk menyadari bahwa khusyuk dalam sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Ya, sholat tidaklah sesuatu yang sederhana, ya, sambil main-main atau tidak dengan perasaan, tapi dia harus dengan perasaan, dengan konsentrasi, dengan harapan. Ya, di situ ada roja kepada Allah, berharap pada Allah, dan ada khauf, ya, ada rasa takut, ya, dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia menjadi orang yang, ya, sudah patut untuk menghadap kepada Allah. Nah, ini seseorang mengevaluasi kemudian bagaimana sholatnya itu dilakukan, apakah dengan ingat, ya, apa yang dia baca, apa gerakan-gerakan tersebut yang dia lakukan, dia ingat, ataukah dia tidak ingat, ya, dia melakukan tapi dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa-apa yang dia lakukan, tahu-tahu sudah salam saja. Nah, ini. Jadi seseorang hendaknya, ya, mengevaluasi selama ini sholatnya bagaimana untuk kemudian diperbaiki, ya, ditingkatkan, ya, ditingkatkan untuk menjadi orang yang sholat itu sambil ingat bahwa dia sedang sholat, ingat bahwa dia sedang baca ini, ingat sedang baca itu dan sebagainya. Kemudian ingat bahwa dia sedang sholat, ya, berapa jumlah rakaat yang akan dilaluinya, dan dia mengingat semua gerakan-gerakan dia dalam sholat tersebut. Ya, inilah yang disebut bahwa sholat itu adalah zikir, ya, bahwa sholat adalah zikir atau ingat, ya, bukan sholat sambil lalai, sholat sambil tidak menyadari tentang sholat itu sendiri, tapi sholat adalah dalam keadaan ingat bahwa dia sedang sholat, dia sedang baca, sedang berzikir dan lain sebagainya di dalam sholat tersebut. Ya, nah, maka seseorang hendaknya mengevaluasi apakah hal tersebut sudah terpenuhi atau tidak. Ya, kemudian juga dia mengevaluasi selesai sholat atau di luar sholat, apakah ada, ya, rasa khosyahnya, rasa takutnya kepada Allah ketika melakukan yang haram, ya. Apakah ada dorongan dalam dirinya untuk melakukan kebaikan, menolong orang lain, ya, yang sedang membutuhkan, memberi bantuan bagi orang yang kekurangan, misalnya, ya, mencarikan atau membantu mencarikan sesuatu, ya, bagi saudaranya sedang mencari sesuatu. Alhasil banyak kebaikan-kebaikan. Apakah dia terdorong untuk itu atau dia cuek aja, ya? Ada orang sedang memerlukan bantuan, dia cuek, ya. Nah, ini menunjukkan dia tidak atau dampak dari kekhusyuan itu belum menyebar, ya, ke tempat lain. Nah, di sini seseorang, ya, mengevaluasi dengan kemampuan dirinya untuk mencari nilai-nilai, ya, kebaikan itu yang harusnya didapat dari sholat yang dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Saya akan lanjutkan lagi ke beberapa pertanyaan lagi, Ustaz. Tapi sebelumnya tadi ada yang raise hand di Zoom ini. Saya coba sebutkan tadi, ya, saya coba sapa dengan Aktrisa, Android BT, dan Mbak Nur Safiasari. Apakah ini ada pertanyaan? Boleh langsung menyampaikannya di sini. Dengan Bu Aktrisa dulu, dipersilakan. Masih di mute. Iya. Jazakumullah khair. Ya Ustadz, pertanyaannya mungkin tadi ada sedikit kali, ya, ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Yang saya hendak tanyakan adalah apakah yang ayat tentang sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, Yeah. Itu kita bisa terlepas dari perbuatan keji dan mungkar, apakah memang semata-mata hanya karena sholat kita yang khusyuk atau ada faktor-faktor lainnya?
Itu aja Ustadz. Jazakumullah khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang ayat tersebut menyatakan ya tentang sholat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Nah, ya. Jadi sholat memang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi sholat yang bagaimana? Nah, ini yang perlu dilakukan tadi, evaluasi sudah sejauh mana seseorang itu melaksanakan sholatnya, ya. Sejauh mana seseorang itu ingat ya ketika dia sholat, ya. Adapun ya sholat yang dilakukan tanpa khusyuk, tanpa perasaan, tanpa keterkaitan hati, ini akan hambar dan kemudian tidak menjadikan pelakunya sebagai orang yang terhalang dari perbuatan keji dan mungkar itu. Ya, nah di sini seseorang harus melakukan evaluasi. Kenapa sholat saya kok tidak mencegah saya dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, ya. Jadi evaluasi itu datang dari diri seseorang, ya. Kenapa saya sudah sholat tapi kok saya gampang sekali bermaksiat, misalnya begitu, ya. Berarti ada sesuatu yang salah ini. Sebab menurut Allah, ya, sholat itu seseorang terhalang dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Nah, ini kok saya sholat tapi kok tidak terhalang, ya, kok tetap melakukan dosa, ya. Nah, di sini seseorang kemudian mengevaluasi, ya, mengevaluasi akan sholatnya sudah sejauh mana dia melaksanakan sholat secara khusyuk, ya. Barangkali sholatnya hanya asal-asalan, ya, tanpa mengingat apa yang dia baca, tanpa ingat apa yang dia kerjakan, ya, tanpa merasa bahwa dia sedang menghadap Allah, begitu, ya. Tidak ada rasa, jadi hambar-hambar saja, ya, sholat yang dilakukan tanpa ada ya kenikmatan di dalamnya, perasaan, ya, apalagi sampai menangis misalnya. Nah, ini adalah merupakan sesuatu yang harus diingat kembali, harus evaluasi, ya, sejauh mana sholat yang dilakukan itu, ya, apakah sudah ya memenuhi standar sholat yang bisa, ya, mendatangkan keadaan, ya, di mana dia bisa terhalang dari dosa-dosanya itu, ya. Masing-masing coba untuk mengevaluasi. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian saya ingin menyapa kembali yang tadi sempat raise hand, Mbak Dahlia Ristianti. Ada yang mau disampaikan langsung? Oke, kalau gitu saya coba lanjut kembali sambil menunggu. Ini pertanyaan berikutnya mengenai ikop, Ustaz. Ya. Jadi bagaimana jika kita mengikop diri sendiri, misalkan saat tertinggal atau tidak mendirikan sholat subuh awal waktu, Ustaz. Bolehkah dan bagaimana caranya kira-kira, Ustaz? Iya. Jadi sangat bagus kalau seseorang mengikop dirinya, ya, ketika dia tertinggal, ya, sholat subuh berjamaah misalnya, ya. Kenapa saya sampai tertinggal, ya? Padahal ini adalah sebuah amalan yang sangat baik, sangat mulia. Bahkan sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya.
lebih bagaimana lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri, bagaimana lagi dia dilaksanakan di masjid, bagaimana lagi dia dilaksanakan berjamaah, tentu lebih hebat dari dunia dan seisinya ini. Nah, maka kalau sampai tertinggal, maka saya tidak berdiam diri. Saya harus melakukan sesuatu untuk tidak terbiasa dalam ketertinggalan tersebut. Ya, maka dia mengikop diri, misalnya dengan bersedekah, misalnya dia dengan berpuasa, ya, bisa saja bukan sebagai pengingat dirinya, karena nafsu manusia itu perlu banyak dididik agar tidak hidup santai dan lalai, ya. Dengan apa yang dimiliki oleh kebanyakan orang saat ini, yaitu misalnya HP, ya, apalagi HP-nya itu smart, ya, smartphone, telepon pinter, ya, telepon pinter, manfaatkan kepintaran telepon itu, ya. Misalnya pasang alarm, ya. Kalau sekarang misalnya subuh itu sekitar jam 4.30, ya, 4.30 atau 32, ya, itu ya, sekitar itu. Nah, manfaatkan, ya, untuk bangun mempersiapkan diri sebelum subuh. Lebih-lebih lagi kalau dia mau menunaikan sholat tahajud, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar, ya, kedekatan dengan Allah dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan. Manfaatkan. Punya smartphone, telepon pintar, kenapa dia suruh jadi bodoh itu telepon? Tidur saja, ya, tidak membangunkan dia, tidak mengingatkan dia, tidak, ya, membahagiakan akhirat dia. Kenapa? Hanya untuk kesenangan dunia saja. Namanya smartphone, telepon pintar, gunakan, ya, alarmnya, ya, untuk membangunkan sholat, ya, tahajud, atau mengingatkan kita untuk mempersiapkan sholat subuh, ya, agar kita tidak tertinggal, ya. Ini orang yang cerdas memanfaatkan kecerdasan teleponnya untuk membantu dia, ya, bukan teleponnya hanya dipakai untuk kesenangan duniawi saja, tapi tidak mengingatkan dia untuk ibadah kepada Allah. Telepon pintar untuk sholat agar menjadi orang yang sholat dengan khusyuk. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jadi rasanya ikop itu diperkenankan gitu ya, Ustaz. Cuma yang tidak boleh itu adalah ketika kita akhirnya menjadi santai dengan merasa bahwa kita akan menjalankan apa gitu selama sholat subuh kita kesiangan gitu ya, Ustaz. Jadinya akhirnya malah membiasakan terlambat jadi. Ya. Baik, Ustaz, ini berikutnya sebenarnya tadi sudah masuk dalam pembahasan ya, mungkin penegasan kembali, yaitu mengenai menjaga khusyuk ketika anak-anak meminta digendong, Ustaz. Ya. Ya. Jadi hal ini adalah sesuatu yang wajar saja sebetulnya, ya. Apalagi kalau anak itu memang masih kecil, masih, ya, perlu pemeliharaan lebih intens gitu ya. Kalau dibiarkan malah jalan kemana-mana atau akan berbahaya, ya, malah lebih baik dia di dalam rengkuhan orang tuanya misalnya, ya, maka dia digendong, ya, dia diemban gitu ya, dia dipeluk, ya. Nah, maka ini sesuatu yang dibenarkan, ya, sehingga bahkan demikian konsentrasi pikiran dia kepada sholat bisa lebih utuh, lebih maksimal, ya. Kalau dia biarkan misalnya anaknya, ya, jalan ke sana kemari, dia sholat sambil berpikir, jangan-jangan anak saya, misalnya seorang ibu, ya, anak saya ke dapur, anak saya mainan kompor, anak saya berbahaya, mainan, ya, listrik, nanti kesetrum, itu akan terus jadi pikiran, ya. Kalau demikian, maka sebaiknya anak itu digendong. Atau ayah yang membawa anaknya ke masjid,
anak kecil, dia akan lari-lari, mengganggu kekhusyuan orang banyak, ya. Orang banyak juga tidak khusyuk, ya, karena anaknya lari-lari di antara soft-soft, teriak-teriak dan sebagainya. Yang demikian sebaiknya orang tua itu, ya, menggendong anaknya, ya, bukan menempatkannya berdiri di sampingnya, tapi menggendongnya. Itu menjawab dia agar anaknya tidak berlari ke sana kemari, mengganggu kekhusyuan orang banyak, ya, mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah itu sendiri, ya. Maka anak itu hendaknya digendong dalam kekuasaannya, dalam pelukannya, dan tidak dilepaskan sampai sholat itu selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini terkait dengan doa khusus, Ustaz. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, apakah ada bacaan khusus atau mungkin kita baca surah An-Nas gitu, Ustaz, sebelum memulai sholat, sebelum takbiratul ihram? Ya, jadi memang sering kita lihat ada orang atau imam yang sebelum sholat dimulai, ya, dia baca surah An-Nas, ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada contohnya, ya, tidak ada perintahnya, ya. Tapi orang yang membaca bagaimana? Ya, boleh saja, silakan, karena ini adalah bacaan dalam hal mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seseorang merasa dengan membaca itu dia berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan, termasuk gangguan setan yang membuat rasa was-was dan sebagainya, dengan dia membaca surah An-Nas, ya, sebagai sebuah upaya dia mohon pertolongan kepada Allah, dijaga dari keburukan-keburukan tersebut, ya, silahkan saja, ya. Jadi kalau ajarannya sendiri, ya, tidak ada, tapi bukan berarti tidak boleh seseorang, ya, seseorang silakan saja melakukan sesuatu upaya untuk mohon perlindungan kepada Allah dari, ya, gangguan setan, dari hal-hal yang bisa ya, merasuk dalam dirinya, merusak konsentrasinya dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya ini, jadi bagaimana Ustaz, ketika kita sedang sholat berjamaah, kemudian di tengah-tengah barisan tersebut, misalkan ya lebih gampangnya, ada yang mundur keluar dari saf karena batal. Ini siapa yang wajib untuk yang harus gitu ya mengisi saf yang kosong tersebut, yang diutamakan? Apakah yang sebelahnya atau mungkin takutnya kalau yang belakang langsung maju tabrakan nanti ketika yang di sampingnya bergeser duluan gitu. Iya, iya. Iya, jadi memang dalam kondisi seperti ini tidak ada ketentuannya sebetulnya, ya. Ya, kalau memang diurutkan dulu, ya. Artinya yang sebelah jangan buru-buru bergerak, ya. Nah, kalau posisi orang yang batal tadi di sebelah soft di sayap kanan misalnya, ya, nah, dia tahan yang sebelah kanan biar tidak bergeser kiri, gitu kan. Kalau soft atau orang yang keluar tadi berada di sayap kiri, dia ulurkan tangan kiri agar dia tidak bergeser ke kanan, sehingga dia maju aman, gitu, tidak ada terjadi tabrakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini masih terkait dengan pelaksanaan sholat. Jadi kita menjadi makmum, kemudian masbuk dan masuk di rokaat ketiga, gitu ya, Ustaz, ya. Nah, pada saat rokaat terakhir, apakah kita sebagai makmum tersebut posisi duduknya adalah tahiyat akhir atau posisi duduk tahiyat awal, Ustaz? Iya. Jadi ini sebetulnya masalah yang seseorang tidak diharuskan untuk melakukan sesuatu yang seperti ini atau seperti itu, karena ini wilayahnya wilayah
ijtihad seseorang ya. Tapi kalau kita lihat bahwa duduk dengan tawarruk ya, tawarruk itu seperti duduk terakhir itu ya, di tasyahud terakhir itu adalah untuk rakaat terakhir ya, maka seseorang yang terlambat ya atau masbuk ya, sehingga dia masuk di rakaat ketiga, kemudian ya, dalam rakaat terakhir imam duduk tawarruk, kalau ana yang lakukan ya iftirash, artinya duduk di atas kaki ya, duduk di atas kaki sebelah kiri, karena saya belum rakaat terakhir ya, belum tasyahud akhir yang itu dengan duduk tawarruk. Jadi saya tetap iftirash ya, untuk menunjukkan saya masih hatam. Tapi pertanyaan kan imam itu harus diikuti, iya diikuti, duduknya diikuti ya, kan sama-sama duduk ya, tetapi bentuk duduknya itu berbeda karena perbedaan jumlah rakaat yang sudah dilalui. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ini rasanya pertanyaan terakhir ya Ustaz. Jadi masih terkait dengan sholat, terkait dengan niatnya Ustaz. Apakah kita perlu menambahkan kata-kata makmuman atau imam pada saat niat kita sholat? Kemudian yang kedua, jika lupa membaca surah pendek pada saat rakaat pertama maupun kedua, apakah itu wajib bagi kita untuk sujud sahwi? Jadi dalam sholat ini memang ada yang menganggap niat itu dilafadzkan ya, terutama dalam mazhab Syafi'iyah ya. Mazhab Syafi'i ya, itu melafadzkan niat ya, usolli ya, usolli dhuhra arba' raka'atin misalnya begitu ya. Tapi dalam hadis itu tidak ada sama sekali yang menunjukkan bahwa niat itu dilafadzkan atau dijaharkan ya. Nah, jadi bagaimana? Apakah orang yang sholat tanpa mengucapkan niat itu sah sholatnya karena tidak berniat ya? Nah, setiap amalan harus ada niatnya ya. Karena Nabi SAW telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu harus ada niatnya, tergantung dari niatnya. Ya, maka seseorang yang mau melaksanakan sholat duhur harus berniat bahwa dia mau sholat duhur, apakah sebagai imam atau sebagai makmum, harus dia niatkan itu. Ya, kemudian niat itu tertanam dalam benaknya. Ya. Karena Rasul mengatakan an-niyatu hauna ya, niat itu di sini. Artinya di dalam hati, dalam benak seseorang ya, tidak perlu diucapkan ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i diucapkan agar memantapkan ya, memantapkan seseorang dengan dia mengucapkan itu akan merasakan kesempurnaan sholatnya karena sudah melafadzkan niatnya. Tetapi orang yang tidak melafadzkan niatnya bukan berarti boleh tidak berniat. Harus, niat itu sebagai sesuatu rukun pertama, harus. Sholat, baru takbir, baru ingat saya mau sholat apa ini. Tidak boleh. Ya, dia belum berniat. Harus berniat sholat itu sebelum dia bertakbir, dia niat ini sholat apa. Ya, bisa dilakukan dalam perjalanan dia ke masjid, dia sudah berniat saya mau sholat ya. Nah, jadi niat tetap harus ada, tapi masalahnya apakah dilafadzkan atau tidak ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i dilafadzkan, kalau yang lainnya tidak. Nah, itu tidak dia melafadzkan niat, tapi dia tetap harus menanamkan niat dalam benaknya bahwa
yang akan dilakukan ini sholat apa. Misalnya qobliyah zuhur, ya, sebelum zuhur niat sholat sebelum zuhur 2 rakaat misalnya, ya, kemudian sholat zuhurnya berjamaah misalnya, dia niatkan sholat zuhurnya berjamaah bersama imam, ya, dia sebagai makmum, nah seperti itu. Jadi niat itu tetap harus tertanam, ya, harus tertanam dalam benaknya. Kemudian seseorang yang lupa membaca surat-surat, ya, dalam sholat, ya, membaca surah ini sesuatu yang sunnah. Jadi misalnya dia tidak baca juga tidak mengapa, ya. Artinya dia melaksanakan yang rukun, yang wajib, ya. Surah Al-Fatihah dia tidak boleh lupa. Kalau lupa surah Al-Fatihah berarti dia harus menambah rakaatnya, ya, karena dia lupa satu rukun, ya, seperti itu. Tapi kalau yang lainnya setelah sholat, setelah surah Al-Fatihah dia tidak baca surah dan sebagainya, dia terus ruku, tidak mengapa, tidak perlu ada sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Menyambung terkait niat yang tadi, Ustaz. Bagaimana jika ketika kita sholat sendiri, kemudian ada makmum yang menepuk kita dan akhirnya kita menjadi imam gitu, Ustaz. Apakah kita perlu memperbaiki niat kembali gitu ya dalam hati gitu? Ya. Bagaimana ya? Nah, jadi ini adalah sesuatu yang kita dapati di tengah-tengah sholat, ya. Nah, misalnya kita pertama sholat sebagai makmum, ya, bagi suatu jamaah, sedangkan kita masbuk, ya, kita sudah terlambat 2 rakaat, misalnya sholat isya begitu, ya. Nah, setelah imam selesai salam, kita melanjutkan. Nah, kita melanjutkan, rupanya ada orang yang juga tertinggal, dia mau berjamaah, dilihat kita sedang berdiri, dia tepuk kita, menunjukkan dia bermakmum pada kita. Maka kita kemudian saat itu mengikuti, ya, keinginan dia untuk menjadikan dia sebagai makmum tanpa kita harus merubah niat kita. Niat kita tetap bermakmum pada imam pertama tadi, ya. Niat kita masih tetap bermakmum kepada imam pertama tadi, dan, ya, sebagai membantu saudara kita yang menepuk tadi untuk bisa mendapatkan pahala berjamaah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Oke, baik Ustaz. Alhamdulillah kita sudah tiba di pukul 11. Jadi sesuai dengan agenda kita, tanya jawab juga sudah kita sampaikan. Baiknya kita tutup aja, Ustaz, ya, pertemuan pada hari ini. Dan menurut saya menggapai sholat yang khusyuk itu juga bisa kita awali dengan, selain dengan sholat di awal waktu, juga memperbaiki wudhu kita dengan benar, gitu ya, dan tidak tergesa-gesa. Kemudian juga menggunakan pakaian yang layak, karena masa kita ketemu atasan atau melamar pekerjaan bisa dengan pakaian yang rapi, tapi menjumpai Allah dengan kaos oblong atau seadanya. Dan juga dengan meluruskan niat. Dan semoga kita dapat menggapai dan terjaga dengan sholat kita yang khusyuk, karena sudah puluhan tahun kita mendirikan sholat. Harusnya kita dapat mengevaluasi diri, kemudian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin. Amin. Dan sebagai penutup, kami persilakan Ustaz Zufar juga untuk menutup dengan doa juga. Kami persilakan. Baik, para hadirin, hadirat, saudara-saudaraku semuanya, kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'awat. Rabbana ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa taqana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Dzikrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
اللهم اجعلنا آمين. من الخاشعين في الصلاة اللهم اجعلنا من الخاشعين في الصلاة اللهم اجعلنا من الخاشعين في آمين. الصلاة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz. Bapak Ibu, sebelum meninggalkan ruang meeting ini, kami dari panitia mau mengingatkan bahwa Bapak Ibu diminta untuk membuatkan resume singkat yang kemudian agar disampaikan kepada pembinanya masing-masing setelah ini via WhatsApp aja. Itu aja pesan dari panitia, dan bagi yang ingin menonton kembali rekaman materi ini bisa dilihat di channel PKS TV Pondok Gede, channel YouTube ya. Linknya sudah disampaikan di chatroom tadi. Dan mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bersama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.